Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan segala nikmat yang telah yang telah diberikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu Yupriyadi, yaitu saya sendiri. Selanjutnya Beatrix Gracia Vanelda Tukang. Yang selanjutnya Kadek Yulianingsi, dan yang terakhir Devi Mirnawati. Baiklah, langsung saja kami bawakan materi kami dengan judul Keberagaman Sosial Budaya dalam Multikularisme. Baiklah, pertama-tama pengertian dari masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang bertempat masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat di satu daerah yang ada di suatu daerah. Selanjutnya, pengertian masyarakat multikultural. Tahukah kamu, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki perbedaan suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Pengertian masyarakat multikultural itu dari beberapa ahli, salah satunya itu dari J.S. Furnival. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Selain definisi diungkapkan oleh J.S. Furnival, adapun yang dikemukakan dari Nasikun yaitu juga mengungkapkan definisi multikulturalisme. Menurut Nasikun, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi dan memiliki struktur kelembagaan dan berbeda satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, corak masyarakat Indonesia yang semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi hanya berkuat pada keberagaman suku bangsa, melainkan keberagaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah pedagang yang mengakui dan mengungkap perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme dapat berkembang ketika didukung adanya toleransi dan kesediaan untuk saling menghargai. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik masyarakat multikultural, di mana karakteristik masyarakat multikultural ini memiliki 6 karakter. Yang pertama itu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial, yaitu
keragaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat berdasarkan kelompok tertentu dengan identitas yang sama, sehingga menghasilkan subkebudayaan yang berbeda satu dengan kelompok yang lainnya. Misalnya di sini di Pulau Jawa memiliki ada beberapa suku yang terdapat di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa, suku Madura, dan suku Sunda, di mana ketiga suku ini hidup dalam satu kepulauan di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, itulah contoh dari segmentasi dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, karakter yang kedua itu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, yaitu masyarakat yang beragam mampu membuat struktur masyarakat pun kayak mengalami perbedaan di mana antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, di mana perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat dari melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi. Nah, karakter yang ketiga itu kurang membangun konsensus, yaitu kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini dapat dilihat dari masyarakat yang beragam memiliki standar, nilai, dan norma yang berbeda, di mana yang dapat diwujudkan melalui perilaku masyarakatnya. Nah, karakter yang keempat itu relatif sering terjadi konflik. Yang dimaksud sering terjadinya konflik itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, di mana perbedaan itu dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik, di mana kan konflik itu dapat terjadi sangat beragam melalui dari bisa dari konflik yang terjadi antara individu sampai konflik antara kelompok. Nah, karakter yang kelima itu secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Nah, masyarakat multikultural bisa terorganisasi dengan baik, maka integrasi sosial itu sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, masyarakat multikultural ini harus bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Saya ambil contoh dari antara aturan tentang anti diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Nah, selanjutnya karakter yang keenam yaitu adanya dominan politik. Nah, kelompok-kelompok tertentu ini dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Maka dari itu bentuk penguasa atau dominasi dari suatu kelompok ini kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Nah, itulah 6 karakter dari karakteristik masyarakat multikultural. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai faktor-faktor penyebab keberagaman sosial. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman sosial di Indonesia. Ya, langsung saja kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di lokasi yang strategis, yaitu di antara dua samudra, Pasifik dan Samudra Indonesia. Juga dua benua Asia dan Australia yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kemudian lanjut pada faktor yang kedua, yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari beragam pulau. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sehingga membuat kebudayaan menjadi sangat beragam antara pulau-pulau di Indonesia. Nah, masuk poin yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Suku Sunda yang tinggal di daerah Jawa Barat karena kondisi alamnya yang mendukung pertanian. Nah, jadi dari contoh tersebut saya ulang kembali, karena kondisi alam yang mendukung,
Seperti tadi saya berikan contoh, suku Sunda yang datang ke Jawa Barat karena faktor alam yang mendukung aktivitas pertanian di sana. Lanjut, kita masuk pada faktor yang keempat, yaitu menerima masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan membuat akulturasi budaya. Nah, akulturasi itu adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu itu dihadapkan dengan unsur dari suatu budaya asing. Ya. Kemudian faktor berikutnya, faktor sejarah. Nah, pada faktor sejarah ini, anggota pada kelompok etnik itu dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi. Nah, itu yang menyebabkan faktor sejarah berperan penting dalam keberagaman sosial budaya. Nah, selanjutnya faktor agama. Pada faktor agama ini, kekayaan dalam alam di Indonesia membuat perdagangan dari berbagai penjuru dunia itu datang ke Indonesia, dan pada saat itu juga mereka datang untuk menyebarkan agama. Materi mengenai keberagaman sosial budaya dalam multikulturalisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa keragaman sosial budaya di Indonesia menjadi salah satu berkah bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena keberagaman yang ada atau yang dimiliki oleh negara Indonesia belum tentu dimiliki oleh bangsa atau negara lainnya. Nah, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di Indonesia terdiri dari kurang lebih 565 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Nah, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Nah, dalam kehidupan masyarakat multikultural tentu terdiri dari 2 atau lebih kelompok sosial, karena ketika hanya terdiri dari satu kelompok sosial maka tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural, karena tidak ada perbedaan atau ciri khas yang mampu membedakan antara kelompok sosial satu dengan yang lainnya. Nah, dengan kelompok-kelompok sosial yang hidup berdampingan dan melakukan interaksi, maka tentu akan terlihat perbedaan-perbedaan yang ada dari kelompok sosial tersebut, mulai dari mata pencarian, adat istiadat, budaya, suku, dan lainnya, sehingga mampu membedakan antara kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Nah, oleh karena itu, keberagaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kebudayaan nasional dapat kita tarik bahwa definisi kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang mampu memberi makna sebagai kehidupan bangsa Indonesia dan kepribadian akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Nah, yang mana kebudayaan merupakan sebagai identitas yang dimiliki oleh suatu bangsa nasional yang mampu membedakan atau memperkenalkan bangsa Indonesia dengan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita berjumpa dan bergaul dengan orang lain yang karakternya tentu berbeda, mulai dari suku, agama, adat, dan istiadat. Tetapi dalam keberagaman ini, kita dituntut
untuk berkembang menjadi kepribadian yang berkarakter kreatif dan mandiri. Nah, contohnya berbagai kegiatan sosial budaya itu salah satunya terdiri dari gotong royong, yang mana tentu memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan suku, bangsa, hingga agama. Yang mana ketika contoh kecilnya masyarakat melakukan gotong royong, maka dalam lingkup pelaksanaan kegiatan gotong royong itu, maka tidak hanya terdiri dari satu masyarakat yang memiliki satu agama atau satu suku. Nah, dalam kegiatan itu dapat kita lihat bahwa merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa negara Indonesia merupakan banyak memiliki keragaman, yang mana masyarakatnya sendiri mampu menjaga serta mengembangkan keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat ataupun kelompok sosial tertentu. Nah, keberagaman sosial ini antara lainnya dapat dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencarian penduduk Indonesia, yang mana jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Nah, contoh kecilnya seperti penduduk yang ada di perkotaan, penduduk yang ada di pedesaan, tentu mata pencariannya mereka akan berbeda. Yang kedua adalah perbedaan dari tingkat ekonomi. Nah, di desa tingkat ekonominya itu masyarakatnya relatif sama, di mana mereka itu hampir setara tingkat ekonominya. Berbeda dengan masyarakat yang di perkotaan. Tentu ketika kita mencari di perkotaan, mendatai mengenai ekonomi yang dimiliki oleh penduduk perkotaan tentu berbeda, bahkan beraneka ragam. Tentu dari mulai kelas terendah pun ada dan sampai kelas yang paling memang tinggi. Berbeda dengan yang di pedesaan, bahwa di pedesaan itu pasti mereka hanya mungkin memang tingkat ekonomi itu tinggi, mungkin hanya minim ya, hanya dapat bisa dihitung. Berbeda dengan lingkungan perkotaan, yang mana tentu pasti banyak mereka penduduk yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Nah, sedangkan keberagaman budaya dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, dan bahasa. Pada masyarakat pedesaan terdapat kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku. Berbeda dengan masyarakat yang berada memang di perkotaan, yang mana masyarakat perkotaan itu lebih cenderung lebih ke heterogen, yang mana terdiri dari orang-orang dengan bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Nah, adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia itu, yang pertama itu ada letak strategis, yang mana wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauannya, perbedaan kondisi alam, dan keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, faktor sejarah, faktor agama, dan pengaruh budaya asing. Seperti penjelasan saya tadi di awal, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memang memiliki banyak kebudayaan, yang mana berasal dari hampir seluruh suku bangsa. Nah, untuk terwujudnya sebagai masyarakat yang multikultural, tentu memiliki syarat, yang mana kita sebagai masyarakat harus mampu mewujudkan syarat tersebut. Nah, syaratnya itu yang mana masyarakat multikultural adalah apabila warganya dapat hidup berdampingan, toleransi, dan saling menghargai. Maka ketika hal tersebut terwujud, maka kita dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural yang mana dengan adanya perbedaan maka tidak menjadi salah satu masalah bagi masyarakat atau bagi kelompok sosial antar satu dengan yang lainnya. Nah, nilai-nilai tersebut harus dijadikan pedoman untuk bertindak, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun tindak individual. Nah, di antara prinsip mendasar dari demokrasi yang mana patut dikembangkan di Indonesia, yang mana kesetaraan derajat individu, kebebasan, toleransi terhadap perbedaan, konflik, dan
konsensus hukum yang adil dan beradab serta berkemanusiaan, yang mana di negara Indonesia tidak memandang status ataupun status ekonomi ataupun status pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.